Sand. Sand, Water. pasir, Kata kuncinya sand. Ya. Kan sama Sama apa tadi? water. Water. Oke. Coba saya ulang biar jelas. Go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Ya, water sama sand. Ya, sand itu Matahari. pasir. Ya. No, sand pasir yang At the beach. S-O-N-T. At the beach. C. At the beach. Jawaban C. yang benar adalah C. At the beach. Coba nomor 2 dan 3. Number 2. What's the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Ya. Chapter Bravo. class berarti adalah profesinya Guru. Teacher. Very Guru good. Bu B. Wah, pintar-pintar semua ini ya, alhamdulillah. Amin. Semoga Amin. bisa Amin ya Allah. pakai Bu jawabannya. Oke, sekarang nomor 3, coba. Number 3. Can you tell me how long I can keep these books? You can check them out for 2 weeks. Where does this conversation probably take place? A. In a Bu, library. Very good. Artinya apa? A, Bu. Kata kuncinya in a library. 2 weeks sama Bu. ya 2 weeks tadi ya, check them out. Iya. Very good. Okay. Next, satu lagi nomor 4 coba. Number 4. Ya. Are there many problems with my teeth? I've tried to brush regularly. I see one tooth that needs to be filled. Who is the man most likely to be? C. Dentist. Kunci teeth and brush. Alhamdulillah ini ya, sepertinya benar semua nih ya. C, ada teeth, ada tooth, ya. Need to be filled itu berarti ditambal ya, giginya ditambal. Oke. Perfect score, bro. Yes, perfecto ya skornya. Yes. Oke, nah sekarang sebentar, yang saya carikan latihan yang next apa namanya activity, apa yang akan dilakukan berikutnya. Ini rata-rata praktis 1, Praktis 2 itu Bu. Praktis 3. Iya, ini ya nomor 3 ini ya, saya carikan nomor 3 ini. Praktis 2, ya. Halaman berapa, Bu? Bu ya? 13. 13. Mohon 13. Iya. Oke. Nomor Number 1 untuk bonus. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Iya. In biology laboratory. In a biology laboratory. Marvelous. B. Ya. Bravo. B. Oke, you are very good. Oke, next number 2 coba. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Pilot. Pilot. Very good. Jadi meskipun mungkin belum pernah terbang, tapi Anda
pegang kosakatanya, ada landing, ada asking menyebutkan Permission. flight-nya ya. So the profession would be Pilot. Pilot. A pilot. Pilot. bentar. Wah, saya hampir tadi sama itu yang E sama D, Bu. Bisa Iya. bingung ini. Sebentar, tadi yang ditanyakan yang pembicara pertama apa Mana? kedua? Who is the man? Oh, ini yang 7 requesting permission to land. 7, you're cleared for landing. The man. The first speaker. yang ditanyakan first speaker ya. Jadi yang pertama itu tadi pilot, yang kedua adalah siapa yang melayani? Apa? A member of the crew. Flight attendant. Bagian yang di menara itu ya, apa namanya itu? Iya. Aviasi, ya. Navigator itu. Ya. Nah ini kebetulan tidak ada, jadi jawabannya tidak perlu bingung. Yang A. Oke, yang nomor 3 nih tujuan kita. Who is the man? Sorry. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? D. Ya, jadi dia statementnya adalah I'd rather put them off as long as apa tadi? Possible ya? As long as possible. Yang mana jawabannya? Was the disease immediately? Use as many diseases? Was the disease? Or as long as possible? D. Wait until later to clean up. B. Iya, jawaban yang benar yang D. Wait until later to clean up. To clean up. Ya. Yang A itu salah karena dia nunggu nanti sampai mungkin piringnya kotor datang semua. Jadi ini kalau immediately segera itu salah. Tadi dia nanti aja ditunda. Yang B salah karena bukan use tapi wash, dia mau mencuci bukan malah menggunakan. Yang C salah karena proses mencucinya belum mulai. Iya, kalau ini malah mencucinya selama mungkin. Jadi dia lagi main air gitu ya. Nemenin Joshua diobok-obok. Oke, next. Jadul banget ya lagunya. Oke. Tips yang keempat. Itu adalah berkaitan dengan expression of opinion, suggestion, sama assumption. Jadi ada jebakan ekspresi persetujuan itu biasanya singkat-singkat seperti ini. Jadi Anda hafalkan tuh. Kalau mendengarkan bahasa Inggris cuma pendek saja, itu artinya apa? Tidak usah bingung. Oh, itu yang ditanyakan dia setuju atau tidak setuju begitu. Nah, yang yang setuju itu misalnya so do I, so am I, ditambah yang BB ya, so does he gitu misalnya. Kemudian ada juga yang cuma bilang me too. Nah, itu maksudnya apa? Ya, bukan tisu ya, tetapi maksudnya dia juga setuju sependapat. Atau ekspresi bilangnya I'll say. Nah, ini halaman berapa yang menyimak? Halaman 15 ya. I'll say. Atau kayak question tag, isn't it? Atau yang agak panjang ini, you can say that again. Ya, ini maksudnya tidak minta untuk mengulangi, tetapi justru mengatakan bahwa, oh saya sependapat dengan kamu, atau saya setuju dengan kamu, begitu. Nah, yang dua terakhir ini contoh untuk sama-sama setuju untuk tidak setuju. Nah, bingung nggak ya? Jadi
misalnya pembicara pertama tidak setuju, nah dia sependapat, maksudnya juga tidak setuju, gitu maksudnya. Neither do I atau neither am I, gitu. I don't either. Nah itu maksudnya sama-sama tidak setuju. Ya, atau if you do not understand the dialogue, just choose the option that contain, pilih jawaban yang ada ini, kata-kata ini nih. Ada kata agree, ada kata also, ada kata to, atau ini have the same opinion, atau share the same opinion. Pilih jawaban yang ada kata ini. Kalau di percakapan itu Anda dengar ini ekspresi agreement atau disagreement tadi. Jelas ya? Jadi perlu dihafalkan kalau kayaknya pendek banget seperti ini tadi, me too. Oh, tadi apa misalnya? Oh, cari jawaban yang ada agree atau also atau to atau ini tadi have the same opinion. Nah, contoh yang di buku seperti ini. This homework is going to take forever. Ini mengeluh nih ya. Kemudian temannya bilang, I'll say. Anda bingung, I'll say itu maksudnya apa? Oh, tadi maksudnya adalah agreement. What does the man mean? Nah, Anda pilih yang apa tadi? Ada kata, kalau tidak paham itu ada kata agree, also, to, atau have the same opinion. Nah, berarti ini adalah yang yeah. He and the woman have the same opinion. Itu ya. Oke, sekarang ke suggestion. Suggestion itu saran, nasihat atau apa namanya ya, rekomendasi. Begitu. Nah, kata kuncinya itu seringkali memakai ekspresi ini why not atau let's. Why not atau let's. Itu artinya yang suggestion. Why don't you call them now? Ya. Oh, pertanyaannya what does the man suggest? Oh, artinya bahwa sebaiknya kamu telepon orang tuamu sekarang. Ya. Jadi yang mana nih? Oh, jawabannya adalah yang D. Phoning his family. Ya. Call parents now. Ya, bukan calling off. Ini berarti membatalkan kunjungannya. Kemudian talking about his parents, membicarakan orang tuanya. Nggak boleh nih ya. Calling his parents in a while. Telepon orang tuanya sebentar lagi atau bukan sekarang tapi nanti, agak nanti itu maksudnya. Yang benar yang D, phoning his family. Jadi why not sama let's. Pokoknya orang kedua bilang why not atau let's ya. Berarti suggestion. Kemudian assumption, asumsi. Jadi asumsi itu biasanya beda dengan yang kejadian atau yang terjadi. Nah, contoh di sini, the man bilang, I just got 600 on the TOEFL test. Nah, semua kelas ini nanti dapatnya 500 ke atas, 600 banyak ya, mendekati. Amin. Amin ya Allah. Nggak ada yang 700 tapi ya, paling tinggi 600 sekian. Oke. Kemudian orang kedua bilang, then you did pass. Ya. Jadi dia sebenarnya itu sebelum mengucapkan kalimat ini, dia punya asumsi bahwa the man itu apa? Lawannya lulus, berarti tidak lulus. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah A. The man had not passed. Jadi pikirannya ini gitu loh, tapi kejadiannya kan dia lulus. Jadi dalam asumsinya orang kedua tadi sebenarnya dia berpikirnya, oh, tak kirain kamu nggak lulus ya, ternyata kamu lulus ya, gitu. Dia punya asumsi dia nggak lulus, tapi kejadiannya adalah dia
lulus gitu. Jadi biasanya berlawanan dengan kalimatnya. Jadi kalau di sini lulus, kamu pilih yang tidak lulus, yang mana? Oh, berarti yang A. Ini yang agak susah, yang menurut saya adalah yang assumption ini ya. Ini saya review ya. Agreement, Anda ingat-ingat ada ekspresi pendek-pendek seperti ini. Nah, cari di jawaban kata kunci agree, also, to, sama have the same opinion. Untuk suggestion, berarti orang kedua memakai why, diikuti bentuk negatif, why don't, why doesn't, why not, sama let's. Nah, dicari yang similar meaning. Kemudian yang assumption, dicari makna yang berlawanan. Kalau di sini lulus, similar cari meaning yang tadi apa, Bu? Ya, Diulang, Bu, yang suggestion. Yang suggestion. Ya, yang similar meaning tadi loh. Iya, yang suggestion itu kata kuncinya pokoknya orang kedua bilang ada pakai why not atau let's. Artinya nanti pilih jawaban yang maknanya sama. Ini tadi kan orangnya bilang why don't you call them now? Ya udah telepon aja mereka gitu. Nah, kalau lihat jawabannya, mana sih yang maknanya sama dengan telepon mereka? Calling off his visit itu artinya membatalkan kunjungan, membatalkan pulang. Talking about his parent artinya ngomongin orang tuanya, ngomongin beda sama telepon ya. Yang C, calling his parents in a while, telepon orang tua tapi tidak sekarang, nanti gitu. Padahal di sini itu now. Jadi yang benar itu adalah yang D. Menelpon family atau orang tuanya itu sekarang. Phoning itu ing bentuk sekarang. Gitu. Jadi yang similar meaning dengan second speaker. Kalau ini harus tahu artinya ya berarti. Nah, sekarang kita latihan yang langsung ke audio. Practice 1. Ini tips berapa tadi? Maaf. 5 ya? 4. Oh, 4. Tips 4. Nah, kita coba lihat. Jawabannya Anda baca dulu ya. Oh, mengenai trade. Oh, ini mengenai pemilu, pilihan, election. Nah, siapakah yang menang antara Biden atau siapa? Tips 4. Oke. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Gimana jawabannya? D. D. She would also like to take a trip. Delta. Iya, tidak mengenai harga. Kalau ini doesn't think berarti tidak setuju ya, tidak sependapat. Setuju, ya. Kalau ini lebih memilih berarti kan tidak setuju juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. She would also like to take a trip. Ya, kebetulan ada kata also ya tadi kata kuncinya. Iya. Nah, coba yang ini apakah benar? Kalau tadi disuruh kata kunci ada agree, also, have, ada kata agree. Apakah benar B jawabannya? Coba kita dengarkan. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? B. Gimana? Jawabannya benar yang B? B. Iya, Bu. Agree. Iya. B. Jadi kalau diartikan, tadi si pembicara pertama bilang bahwa aku senang kalau Matt nanti terpilih.
menjadi anggota dewan. Kemudian yang kedua setuju kan? Nah, berarti kalau dilihat, wah betul ini yang jawaban B. Dia juga setuju kalau Matt nanti terpilih. Kalau nomor 1 itu he would like to see the election. Dia hanya ingin melihat pemilu, salah ya. Yang C, he thinks the election should take place next month. Salah mengenai waktu pemilu, bukan. Ya. Kita mengenai waktu. D, he disagree. Wong agree kok ya tadi. Me too itu artinya agree. Oke, satu lagi, nomor 3. Coba, ada kata kuncinya enggak? Ada kata kunci agree also to apa? Tadi have the same opinion. Ini negatif ya. Oke. Iya, ini disagreement. Setuju untuk tidak setuju. Nah, tadi. Coba kita dengarkan contoh untuk disagreement. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Nah, yang mana? Maybe D, ma'am. D. D bukan Delta. D. She wants to take neither beginning nor intermediate French. Ya, she was not sure whether to take beginning or intermediate French. Jadi sebenarnya tadi dia bilang bahwa dia tidak yakin dia mau ambil kelas Perancis pengantar atau kelas Perancis tingkat lanjut. Ya. Yang A, she is not sure which course she should take. Sepertinya bisa, tapi di sini tidak spesifik. Yang B, she is not sure if she should take a trip. Ini jelas salah. Yang C, she knows that she is not ready for intermediate. Ini juga salah. Yang D, she wants to take neither beginning nor intermediate French. Salah ya, dia mau ambil, cuma bingung yang mana. Jadi yang benar memang yang A. She is not sure which course she should take. Oke. Nah, nanti Anda latihan sendiri di rumah. Saya lanjut ke part B. Nah, ini biasanya yang bikin puyeng karena agak panjang. Tapi yang bisa Anda lakukan pertama adalah Anda harus mengidentifikasi apakah satu soal itu, satu percakapan itu untuk 4 atau 5 nomor. Kira-kira bisa melakukan itu, mengidentifikasi nomor 1 sampai 4 ini berhubungan atau yang berhubungan nomor 1 sampai 5 kira-kira. Dari pilihan jawabannya kan biasanya kita tahu. Yang kedua, itu Anda bisa menebak pertanyaan yang ditanyakan. Oh, jawaban A profesi misalnya. Oh, pasti nanyain profesi salah satu pembicara gitu misalnya. Oh, nanyain tempat tadi. Oh, menanyakan kegiatan misalnya. Oh, menanyakan agreement disagreement misalnya. Jadi kuncinya lihat jawabannya gitu ya. Dan tebak pertanyaannya kira-kira mengenai apa. Nah, kalau bisa, nah ini. Listen to the first dialogue, to the first line of the dialogue. Jadi biasanya kalimat pertama, statement awal itu contains the main idea, subject or topic of the dialogue. Jadi kira-kira tema percakapannya, topiknya itu ada di sudah disampaikan di bagian awal. Nah, jangan lupa untuk bisa menangkap, identify one to two keywords. Jadi selalu ada kata kunci. Nah, itu harus kepegang supaya Anda bisa menemukan jawaban yang benar. Kemudian soal, pertanyaan dan jawaban itu biasanya urutannya itu berdasarkan urutan di percakapan.
Jadi percakapan awal ya pertanyaan awal. Bagian akhir percakapan ya nanti ditanyakannya belakangan. Jadi nggak lompat-lompat gitu. Jadi nanti pasti sesuai urutan informasi di percakapan. Oke, kemudian kalau sudah, Anda bisa mencuri start dengan melihat kelompok jawaban percakapan berikutnya. Nah, kita lihat contoh di buku itu ada ada percakapan ini ya. Nah, Anda bisa melihat pilihan jawabannya. Oh, ini menanyakan kondisi atau masalah, ini menanyakan kira-kira lokasi. Nah, Anda kemudian misalnya nanti ketika mendengarkan Anda fokus ke apa sih, ada permasalahan apa sih begitu. Sama lokasi ini di mana sih? Nah, ini kata kuncinya Stanfield Hall ini di mana sih begitu. Yang nomor 1 ini jawabannya apa? B. He's lost. Very good. B. Jadi permasalahannya karena dia tersesat, lost, tersesat. Kemudian ini nih, dia mau ke tempat ini. Letaknya di manakah? On the other side of campus. D. Very good ya. On the other side of the campus. Di sini bilangnya on the other side of the university. Jadi ada yang diganti university dengan campus. Oke, very good. Let's see practice 1. Practice 1. Nah, ini kira-kira nomor 1 sampai nomor berapa nih? Ada assignment, professor, chapters, read or not read, assignment, ini B. Kira-kira nomor 5 ikut percakapan 1 atau tidak nih? No. No ya? Enggak. Jadi ini topiknya mengenai tugas, kelas, profesor, dan sebagainya. Nah, coba kita dengarkan ya sepanjang apa percakapannya. Two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Apa nih jawabannya? Yang dibicarakan adalah tentang tugas Bu A. Yes. Yang A, What assignment is? Yang B, dosennya. Yang C, informasi di chapter 6. Yang D, pertanyaan yang harus mereka tanyakan ke dosen. Yang mana? What assignments? What the assignment is? Excellent ya. Yang A adalah jawaban yang benar. What the assignment? Nomor 2. Ini detail ya. Tadi kalau nggak ketangkap mungkin agak bingung. Aduh. Number 2. How much are they supposed to read? How much are they supposed to read? Mereka harus baca seberapa banyak? Ya, 6 halaman, 6 chapter, 60 halaman, atau chapter ke-6? B. B. Ya? B. B. Maybe. Jawaban yang benar itu adalah D. D. The 6th chapter, Oh, chapter okay. ke-6. Oh, Yang gitu. A itu Iya. 6 halaman, yang B Ada itu 6 halaman. 6 bab, 6 chapter.
Jadi sebenarnya tadi cuma satu chapter 6. Oke. Jadi chapter ke-6. Nah, ini yang gak jebakan biasanya yang ke-6 atau 6 chapter itu biasanya jadi jebakan. Hati-hati ya nanti kalau ada yang mirip. Kemudian oke, yang 3 dan 4 coba. Number 3. What part of the assignment is unclear? Bagian dari tugas mana yang tidak jelas? Ada yang bisa menangkap? B. Apakah mereka harus baca atau tidak? Apakah harus jawab pertanyaan atau tidak? Ataukah chapter mana yang mereka harus baca atau kapan? Ya, yang jelas. Iya. B itu adalah jawaban yang benar ya. Apakah setelah baca mereka harus jawab pertanyaannya atau tidak? Ya, tadi tugas yang membuat mereka bingung. Oke, the last one. Ini sepertinya apa? Number 4. Iya, apa yang akan mereka lakukan setelah percakapan? What will they probably do next? Delta. Yang mana? Di talk to a classmate. Delta. Menyerahkan tugas jelas enggak ya? Menemui profesor? Mungkin pergi ke kelas atau tanya ke teman. Talk to a classmate. Nah, jadi mereka cari teman dulu, Delta. nanya ke teman dulu, nanti mungkin kalau temannya juga nggak jelas, baru ketemu dosennya, profesornya. Oke, the last steps itu berkaitan dengan part C. Bedanya bagian C dengan bagian B adalah di bagian C. Oh iya dah. Andriani aku wis ngomong ta, Mang. Makasih. Di bagian C itu yang bicara cuma satu. Kalau tadi yang bicara dua ya. 2 orang. Nah, ini cuma satu. Jadi biasanya dia penjelasan kuliah, khotbah atau penjelasan di museum, tempat umum dan sebagainya. Nah, sama pesannya Anda bisa melihat mengidentifikasi jumlah nomor untuk satu file audio atau satu rekaman, kemudian memprediksi pertanyaannya. Biasanya nggak jauh-jauh yang ditanyakan topiknya apa, kemudian misalnya tadi kalau mengenai tugas apa yang tidak jelas, ya, apa yang mau dilakukan, seperti itu kira-kira. Kemudian sama, usahakan untuk menangkap kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Itu yang Anda pegang atau Anda jadikan pegangan untuk menjawab pertanyaan. Oke. Nah, contoh untuk long talk itu seperti ini. Jadi cuma satu penjelasan, nah kemudian ada pertanyaan. Jadi di sini mengenai gasoline, mengenai BBM ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama, what problem has caused student to take up skating as a means of transportation? Nah, ini ada di bagian awal nih. Jadi dia urut which of the following is not true, ini kemudian bagian berikutnya. In an effort to fight the soaring cost of gasoline, soaring itu makin makin tinggi atau makin mahalnya mungkin ya. Makin tingginya harga BBM. Nah, ini banyak mahasiswa yang memutuskan untuk transportasi menggunakan roller skating. Nah, ini. Oh, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah tingginya harga BBM. Bahan bakar. Ya.
Coba kita langsung latihan dengan audio. Practice 1. Ya, Mas Hafifudin, boleh di-on kan? Apa namanya? Speakernya, mic-nya. Halo, Mas Hafifudin raise hand nih. Saya aksesnya Mas Hafifudin, are you there? Udah nih tak on kan, nggak bisa. Boleh unmute kalau mau tanya. Monggo, mau tanya apa? Belum? Ya udah. Nah, kita lihat ya, practice 1. Practice 1 itu Anda lihat jawabannya. Nanti Anda akan tahu, oh ini masih satu topik begitu. Nah, kita lihat ada beautiful plant, poisonous plant, delicious plant, fast growing plants, tumbuhan, plants, tumbuhan. Oh, ada nih apa ditanyakan tempat. Oh, ada ciri. Oh, ada apa nih kira-kira akibat. Nomor 5 apa? Oh, kontes. Nah, kok kayaknya udah beda. Nah, berarti Anda fokus ke 1 sampai 4. Oh, mengenai tumbuhan. Coba kita dengarkan audionya. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a... Mas Muhammad Arif Rahman. Iya, boleh. Mau menanyakan apa? Dibuka aja. Ya, Bu, tadi dipencet, Bu. Oh, dipencet. Iya, nggak apa-apa sih, saya juga belajar ini, suka mencet-mencet juga nih. Ya udah, saya lanjut ya. Lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley, and its roots look like carrots. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock when they thought that they were eating either parsley or carrots. Number 1. What is the topic of the talk? A poisonous plant. Yes. Apa? Ada yang bisa menjawab? Poisonous plant. Poisonous plant. Excellent. Terrific. Ya, poisonous plant. Oh, tumbuhan yang beracun. Oke, next question. Kira-kira mengenai apa? Tempat ini tadi ketangkap nggak? D. In many different places. In many different places. In many different places. Number 2. Yeah. Where is hemlock found? Yeah. Tumbuhan ini bisa ditemukan di mana? Apakah hanya in many different places? Iya. Jawabannya adalah in many different places. Place. Next. Number 3. What is true about hemlock? Ada yang ingat? Nah, ini kalau nggak ketangkep agak C. susah. It leaves are shaped like carrots. Ya. Its leaf resemble parsley. Yang benar adalah dia itu tadi daunnya mirip ini, parsley. kemudian akarnya atau umbinya mirip ini, gitu. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang A. It leaves resembles parsley. Daunnya mirip parsley. Ada yang sudah tahu parsley?
kayak daun seledri itu ya, mirip-mirip. Kemudian tempat makan di Jakal itu parsley, Bu. iya, oh iya betul. Ya, besok kita ke sana ya, loh. Kemudian umbinya mirip apa? Carrot. Jadi kalau ini salah semua. Doesn't have root, oh ada roots kok ada umbi. Leaves are shaped like carrots, oh bukan ya, tapi umbinya. Oke, jawaban yang benar A. Kemudian nomor Number 4. 4. What can happen to someone who eats hemlock? Yang mana nih? Sorry. A. The person may die. May die. Oke. Jadi poisonous berarti yang A, the person may die. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya ulang, yang pertama itu cari sinonim. Ya, tips 1, cari jawaban yang bersinonim. Tips kedua, apa? Hindari jawaban yang bunyinya mirip. sama. Ya, yang mirip-mirip. Hindari jawaban yang mirip-mirip. Dari jebakan Batman, Bu. Nah, betul. Kemudian tips yang ketiga, ya fokus tadi yang apa namanya profesi, tempat dan kegiatan berikutnya. Tips yang keempat tadi mengenai agreement, suggestion dan assumption. Nah, kalau assumption, agreement tadi pokoknya kata kuncinya adalah ada kata agree, also, to, sama have the same opinion. Kemudian yang assumption itu cari yang apa namanya kontras atau berkebalikan. Nah, jadi misalnya, oh dia lulus, berarti assumption-nya tidak lulus. Gitu. Kemudian tips yang kelima itu berkaitan dengan part B, lebih panjang. Jadi diusahakan Anda tidak melewatkan bagian awal untuk topik atau tema, kemudian juga tidak melewatkan kata kuncinya. Nah, kemudian yang tips ke-6 sama, jadi fokus ke bagian awal percakapan dan urutan atau kata kuncinya. Saat tinggal ujian, sosok lo Pak, TOEFL lo. Oke banget ya Monggo. Iya. Kemudian pesan yang paling penting adalah pokoknya dijawab, jangan ada yang tidak dijawab ya. Yang penting dijawab. Entah itu A, B, C atau D, tinggal klik. Nanti yang penting jangan ada yang dibiarkan kosong. Jangan lupa berdoa sarapan sebelum ujian supaya bisa konsentrasi. Sediakan minum, ya misalnya waktu-waktu kok pusing, ya konsentrasi kurang, Anda bisa minum supaya lebih fokus, lebih konsentrasi. Ibu Begitu? putus-putus. Putus-putus, iya. Ibu putus-putus kayak hubunganku sama dia. Ya, saya sudah sampai review sebelum closing. Bu, diulang, Bu. Jadi tips 1, pilih yang bersinonim. Tips 2, hindari yang mirip-mirip. Tips 3, itu perhatikan pertanyaan mengenai profesi, tempat. Ibu diulang, sama, Ibu. Enggak ya, jelas. Profesi, tempat. Ibu suaranya hilang, Ibu. Suaranya hilang, Ibu. Oh iya, saya stop share. Halo, Ibu. Halo, ya. Ibu Dengeran nggak? masih Halo? hidup kan, Bu? Iya, masih, alhamdulillah. Ya. Ibunya pusing itu. Ya. Oke, jadi Ibu kemana nih? Ibu oke, yang pertama dulu. tadi ya, untuk percakapan itu 30 nomor, sisanya itu percakapan pendek 30 bisa nomor, ibunya kabur? percakapan panjang 20 nomor. Tarik, sis. Siapa yang mau menggantikan? Tarik, sis. Ya. Leker channel Gimana suaranya putus-putus lagi?
Udah? Ya besok jumlah soal listeningnya berapa? Atau sama persis kayak ini latihan ini? Jumlah soalnya 50 soal. Waktunya kurang lebih antara 30 sampai 40 menit. Adrian Palelu monitor. Ibunya mana? Cek. Baik 1, 1, 2. Ada lagi pertanyaannya? Kijang 2. Bang Adrian. Brambang goreng masuk. Halo? Ya? Halo Bu. Ya. Mudah-mudahan materi hari ini ada yang kedengaran suaranya. Halo, sudah? Aduh. Pandi homo. Bali. Bu. Kapung. Halo, ya maaf tadi terputus, kurang tahu saya kenapa. Belum Iya Bu, kami menunggu kedatangan Ibu. Jangan lupa dipersiapkan, dipelajari. Nanti materi bisa ditanyakan di grup ya. Ya Bu. Nanti untuk audio bisa latihan sendiri sama kunci jawaban, monggo dicek. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa minta dihubungkan. Walaupun maksudnya tidak langsung, misalnya malam nanti atau ini besok bisa disampaikan, dikomunikasikan. Yang latihan audionya nggak ada ini ya? Nanti bisa ditanyakan, nanti bisa sediakan. Ya, kira-kira butuh nggak audionya? Mau minta audionya tidak? Mau Bu, butuh Ibu, butuh. Latihan soal kan Butuh Ibu. Ya. Mau Bu, di-share aja Bu di grup. Ya, nanti bisa ya di grup ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, studinya diselesaikan begitu. Amin Bu, amin. Makasih Ibu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Sekian dari saya ya. Saya undur diri. Ya. Salam sehat ya. Semoga sehat semua sampai. Jangan lupa 3M. Iya. Amin. Oke, thank you. Bye bye. Take care ya. Bu, bye bye. See you.